Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Mahasiswa lempari kantor DPRD Padang Sidempuan dengan amplop. 4 orang bandar dan pengedar narkoba di Tebing Tinggi diamankan. Latsitar Danus di Simalungun motivasi siswa SMA Plus Evarina menjadi taruna. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan mahasiswa di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara melempari kantor DPRD Kota Padang Sidempuan dengan ratusan amplop kosong. Aksi mahasiswa ini sebagai bentuk sindiran kepada anggota dewan yang diduga menerima suap guna meluluskan LPKJ Wali Kota Padang Sidempuan awal bulan April lalu. Puluhan mahasiswa di Kota Padang Sidempuan meluapkan emosinya di depan pintu masuk kantor DPRD Kota Padang Sidempuan. Mahasiswa melempari pintu masuk kantor DPRD dengan ratusan amplop kosong untuk menyindir anggota dewan yang diduga telah menerima suap dalam meloloskan LKPJ Wali Kota Padang Sidempuan awal April kemarin. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa juga meminta agar ketua dan anggota DPRD menerima aspirasi mereka. Sayangnya tidak satupun anggota dewan yang bersedia menerima. Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Padang Sidempuan ini terungkap setelah 4 anggota DPRD melapor ke pihak kepolisian. Dalam laporannya ke pihak kepolisian, Wakil Ketua Tim Pansus LKPJ Marataman Siregar dari fraksi Hanura beserta 3 anggota dewan lainnya mengaku menerima uang suap sebesar 4,5 juta rupiah. Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Padang Sidempuan saat ini tengah ditangani oleh Polres Kota Padang Sidempuan. Dan kami meminta kepada Dewan Kehormatan DPRD Kota Padang Sidempuan untuk melakukan sidang kode etik ataupun PAW kan itu ketua DPRD yang diduga keras melakukan suap korupsi di tubuh DPRD Kota Padang Sidempuan. Mungkin sekian Bang. Dengan tidak adanya anggota dewan yang menjumpai seperti apa? Kami sangat kecewa karena salah satu dari beberapa anggota dewan di Kota Padang Sidempuan ini satupun tidak ada yang berani menjumpai mahasiswa. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bencana alam tidak ada yang dapat memastikan kapan terjadi. Salah satu upaya mitigasi yang akan dilakukan pemerintah ke depan dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui kearifan lokal. Pulau Nias merupakan daratan terpisah dari Sumatera dan memiliki 4 kabupaten dan 1 kota di atasnya. Bencana alam yang dahsyat pernah melanda pulau ini dan telah menewaskan korban jiwa dan luka akibat reruntuhan bangunan yang menimpa warga kala itu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo dalam kunjungannya di Pulau Nias menyebutkan salah satu mitigasi ke depan membangun upaya khusus kesiapsiagaan melalui kearifan lokal sehingga dapat menimbulkan ketangguhan warga menghadapi bencana. Lebih jauh dijelaskan oleh Kepala BNPB, kearifan lokal dapat memberikan berupa alarm yang berbunyi atau peringatan tanda bahaya bencana kepada warga, misalnya terbuat dari botol atau kaleng saat gempa terjadi. Selain itu, struktur bangunan perlu ditingkatkan mulai dari sekarang sehingga ketika dinding bangunan ambruk akibat gempa, maka tidak langsung jatuh ke tanah ataupun menimpa warga. Dengan kearifan lokal seperti itu, warga dapat memiliki kesempatan menyelamatkan diri atau mengungsi di tempat yang aman dan terhindar dari ancaman reruntuhan bangunan. Gempa yang terjadi pada tahun 1861 dan kemudian pada tahun 2005 ini menimbulkan kerusakan yang luar biasa besar sekali bagi Pulau Nias ini. Nah, salah satu upaya mitigasi ke depan adalah membangun sebuah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan lewat kearifan lokal. Ya, itu satu. Jadi menimbulkan ketangguhan warga ya sehingga ketika ada kejadian mereka lebih siap. Kemudian yang kedua, rumah-rumah yang secara struktural ini bangunan yang kurang begitu kokoh, maka dari sekarang sudah mulai dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat struktur bangunan. Sehingga kalau terjadi gempa, ya maka bangunan ini jangan sampai ambruk langsung menempel ke tanah. Jadi belum habisnya karena energi itu Pak, akan membuat warga yang tinggal di rumah akan menjadi korban. Kemudian yang kedua adalah membangun sebuah sistem di mana kalau tidur malam, ya itu menempatkan beberapa kaleng
atau benda-benda yang gampang berbunyi ketika ada goyangan. Dan ini adalah alarm supaya warga bisa segera melakukan evakuasi secara mandiri. Kepala BNPB mengharapkan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Kepulauan Nias untuk berperan aktif dalam upaya membangun kearifan lokal tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca 2 hari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah pribadi dan kantor wali kota, pada Kamis sore KPK melakukan pemeriksaan terhadap wali kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial di Unit Perlindungan Anak di Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pemeriksaan ini secara tertutup serta mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Wartawan tidak diperbolehkan untuk mengabadikan momen pemeriksaan tersebut meskipun dari luar ruangan. Pemeriksaan ini bermula pada pukul 3 siang hingga pukul 8 malam dan dilakukan secara maraton. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya wali kota keluar dari ruangan dengan berkemeja putih. Saat dihampiri oleh awak media untuk menanyakan pemeriksaan terkait kasus apa, Muhammad Syahrial hanya menjawab ringkas bahwa dirinya telah memberikan keterangan dengan baik dan benar kepada penyidik KPK. Muhammad Syahrial juga enggan berkomentar terkait diduga jual beli jabatan tahun 2019 lalu. Tadi dipanggil terkait kasus apa, Pak Wali? Yang penting sudah saya sampaikan, saya memberikan keterangan yang baik dan benar. Pak, terkait itu Pak, yang ada kepala satu sungai Pak, bagaimana Pak? Itu memang benar diserahkan Pak Wali. Gimana izin Pak? Itu Wali. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas KPK menyita 4 koper yang diduga dokumen terkait jual beli jabatan atau gratifikasi yang melibatkan pemerintah kota Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 orang diduga pelaku tindak pidana narkotika. Petugas berhasil mengamankan barang bukti jenis sabu siap pakai dari masing-masing tersangka. Beginilah aksi penangkapan terhadap 2 di antara 4 pelaku terduga pengedar sekaligus bandar narkotika di Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Para pelaku tindak pidana narkotika ini tidak bisa berbuat banyak saat petugas melakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti jenis sabu siap pakai dari masing-masing tersangka. Keempat tersangka berinisial RP, RU, MSP, serta SA. Petugas berhasil mengamankan 28,53 gram sabu siap pakai. Selain sabu, petugas juga mengamankan ratusan bungkus klip putih, timbangan digital, serta telepon genggam milik pelaku. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP Yunus Tarigan mengatakan, keempat pelaku diamankan di tempat yang berbeda. Ia juga mengatakan ada perlawanan dari salah seorang tersangka saat diamankan. RP kita tangkap, kemudian kita kembangkan lagi. Maka kita tangkap saudara RU. Nah, kemudian saudara RU mengaku lagi bahwasanya barang haram tersebut yang kita duga narkotika jenis sabu-sabu didapat dari saudara MP. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap saudara MP, kita panjat lagi, kita kembangkan lagi, maka dapat tersangka yang bernama SR. Untuk total barang yang diamankan Pak? Jadi ada untuk TKP 1 1,86 gram, kemudian untuk TKP yang kedua 2,19 gram, dan untuk yang ketiga 24,48 gram. Kini keempat pelaku tindak pidana narkotika tersebut mendekam di Polres Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 dan 112 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari kapal nelayan di perairan Asahan pada Rabu kemarin. Polisi menangkap satu pelaku dan masih memburu pelaku yang kabur saat disergap. Inilah video saat Satuan Narkoba Polres Asahan menggagalkan penyelundupan narkoba di perairan Asahan. Narkoba jenis sabu dan ekstasi diamankan petugas dari kapal nelayan yang diduga baru menjemput barang haram tersebut. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, petugas mendapati informasi masuknya narkoba melalui jalur perairan Asahan. Saat dilakukan penyelidikan, petugas menemukan kapal yang dicurigai membawa narkoba dan langsung menyergapnya. Awak kapal berhasil kabur melompat ke sungai, dan petugas mendapati narkoba sebanyak puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Apa namanya ya? Penyelundupan, bukan penyelundupan ya, sabu di wilayah perairan Baganasan. Kemudian anggota pada saat itu melakukan cross-check kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah didalami di TKP, bukan di TKP, di perairan sungai Asan ini memang didapat, nah ini perahunya, didapat ada perahu yang dikemudikan oleh perkiraan 2 atau 3 orang, dibuntutin anggota. Ternyata malah laju sehingga terjadi pengejaran. Ini tekongnya lebih lihai dia, sehingga berhasil kabur lompat dari perahunya ini. Anggota mengamankan perahu dan dapat di situ ada barang yang diduga sabu, ya, sekitar puluhan kilo lah bersama ekstasi di situ. Polisi kini telah menyita barang bukti narkoba dan kapal angkut narkoba ke Polres Asahan. Satu pelaku berhasil ditangkap dan polisi masih memburu pelaku lainnya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perseteruan antara Ketua DPRD Humbang Asundutan Ramses Lumban Gaul dengan 2 wakil Ketua DPRD dan 12 anggota DPRD Humbang Asundutan yang menyampaikan somasi tak percaya kepada Ketua DPRD Humbahas masih berlanjut. Kali ini Ketua DPRD Humbang Asundutan melakukan perlawanan dengan membatalkan SK reses masa sidang kedua dan menerbitkan SK yang menugaskan 11 anggota DPRD, sementara 14 orang kelompok yang menyampaikan somasi tidak dicantumkan. Ketua DPRD Humbahas dari PDIP melakukan pembatalan surat keputusan DPRD tentang reses masa sidang kedua tahun 2021 dan menerbitkan SK terbaru yang isinya hanya menugaskan 11 anggota DPRD dari 25 anggota DPRD yang ada. Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaul membenarkan pembatalan SK reses. Hal itu dilakukan karena adanya surat somasi tidak percaya dari 14 anggota DPRD Humbahas. Akibat adanya surat somasi tak percaya itu, Ramses Lumban Gaul tidak dipercaya lagi oleh ke-14 anggota DPRD untuk memimpin lembaga tersebut. Sehingga Ketua DPRD menerbitkan SK yang hanya menugaskan 11 anggota DPRD saja, sementara 14 orang kelompok yang menyampaikan somasi tidak dicantumkan. Hal ini terbukti pada rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas laporan pertanggungjawaban Bupati Humbahas akhir tahun 2020. Dan ke-14 anggota DPRD Humbahas yang tergabung dalam 5 fraksi melakukan walkout dari ruang rapat tersebut. Adapun saya pembatalan daripada SK reses untuk 14 orang anggota Dewan. Mereka telah melayangkan mosi tidak percaya sama Ketua DPRD dalam rapat paripurna. Mereka tidak mau mengikuti rapat paripurna berhubung mereka tidak mengakui saya sebagai Ketua DPRD untuk memimpin rapat. Untuk itu perlu saya tegaskan mana yang diakui. Apakah hanya memimpin rapat? Bahwa selama ini sebagai Ketua DPRD saya segala sesuatu SK maupun SPT perjalanan dinas maupun SK untuk melaksanakan reses, berhubung itu sudah saya tanda tangani kian, maka setelah aksi dalam rapat paripurna mereka tetap menyatakan tidak mengakui Ketua DPRD, maka serta-merta bahwa SK itu juga tidak berlaku, terpaksa saya batalkan. Sementara itu, Marolop Manik, Wakil Ketua 1 DPRD Humbahas, mengatakan somasi tidak percaya kepada Ketua Dewan Ramses Lumban Gaul
Terkait SK reses masa sidang kedua DPRD Humbas yang dibatalkan maupun diterbitkan kepada 11 anggota Dewan itu menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan tidak hanya itu saja, Marolop Manik mengatakan bahwa mobil dinas Ketua Dewan sudah ada pada saat disahkan APBD pada tanggal 12 Januari 2018. Sementara mobil dinas Wakil Ketua dan anggota DPRD Humbas belum dibelanjakan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada rapat paripurna Ketua DPRD Humbas tidak mendukung kinerja dari DPRD ini. Kedua Wakil Ketua dan 12 anggota DPRD sering melihat Ketua DPRD berperilaku arogan saat rapat paripurna. Dia sering tidak menanggapi pendapat ke-14 Dewan. Pansus tentang aset dan pelaksanaan refocusing anggaran APBD 2020 tentang penanggulangan COVID. Nah inilah yang dihamba-hamba dia. Untuk 2021 mulai Januari mengembalikan mobil dinas memang tidak layak lagi. Padahal sudah Januari sampai sekarang dia pakai mobil dinas. Kami tidak. Nah, ini. Kenapa dilarang itu, Ketua? Maksudnya biarlah tunjangan transportasi lah. Ya, menyinggung tentang pemerintahan. Kalau ada kaitan di sana, dia tidak mau. Padahal ini lembaga. Nah, jadi itu sebenarnya banyak hal yang tidak pernah mendukung kinerja daripada DPRD ini. Itulah cikal bakal dari mosi tak percaya. Jadi kami pun ingin perubahan, bukan memencak dia. Ya persoalan. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat membangun minat dan memotivasi siswa SMA Plus Evarina untuk menjadi taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Pelaksanaan latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-41 tahun 2021 yang berlangsung di Kabupaten Simalungun mampu memberikan pengalaman baru bagi siswa SMA Plus Evarina. Dengan saling berdiskusi, siswa SMA Plus Evarina dengan Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian dapat memotivasi pelajar untuk meneruskan jejak taruna. Dorongan yang kuat serta dukungan tersebut tidak lepas dari peran penting Dr. JR Saragi di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Simalungun. Tidak hanya handal di bidang materi pendidikan, SMA Plus Evarina turut meningkatkan kapasitas musik drum band dengan adaptasi Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Kolaborasi yang apik mampu memberikan sentuhan dalam strategi pembekalan siswa dalam aplikasi musik drum band standar Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Diskusi panjang dari siswa SMA Plus Evarina dengan taruna berlangsung mulai 8 April hingga 22 April 2021 di sela-sela taruna kembali usai latihan melaksanakan latihan integrasi Taruna Reda Nusantara. Komunikasi menyasar pada adaptasi disiplin, ilmu pengetahuan umum dan musik, serta pembentukan kesamaptaan siswa SMA Plus Evarina sehingga tercapai program yang terukur dan berkembang. Program pendekatan siswa tersebut dinilai mampu menumbuhkan semangat siswa dalam memacu minat menjadi taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Program yang turut terrealisasi yakni adaptasi komposer nada marching band dengan gelaran latihan bersama taruna Akademi Militer, Akademi Kepolisian dengan siswa SMA Plus Evarina. Fokus lain yakni adaptasi olahraga dengan gelaran olahraga bersama. Baik, dengan adanya kegiatan Lasitarda ini kami sangat termotivasi dengan catatan kami dapat mengetahui bagaimana mereka melalui tes yang dilakukan, bagaimana mereka menuju ke sana. Kami dapat mengetahui karena mereka juga melakukan sosialisasi kepada kami ini. Kami dapat menanyakan, kami dapat berbaur, dan itu sangat beruntung bagi kami. Karena tidak semua sekolah dapat seperti kami ini dikunjungi oleh para taruna dan taruni dari Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Kami juga
termotivasi untuk sana, khususnya saya dan teman-teman yang ingin menuju ke sana, khususnya ke angkatan maupun sekolah kedinasan lainnya. Dengan adanya kegiatan Lasitarda ini, kami juga mau berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. JR Saragi SHMM yang telah membantu kami dan memotivasi kami dengan adanya kegiatan Lasitarda ini. Komunikasi dan pembauran dari siswa dengan taruna dapat menarik minat yang kuat. Selain itu, taruna juga dapat mempromosikan akademi militer dan akademi kepolisian kepada siswa. Berbagai kemajuan dari siswa SMA Plus Evarina merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas kemampuan siswa untuk mencapai cita-citanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di masa purna tugas Bupati Simalungun JR Saragi buka puasa bersama dengan Tuan Guru Batak, jamaah dan masyarakat Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun. Sebagai ungkapan doa dan terima kasih, Tuan Guru Upa-Upai JR Saragi. Bertempat di Pondok Persulukan Serambi Babu Salam, Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Bupati Simalungun JR Saragi berbuka bersama dengan Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sakban Raja Guguk, jamaah dan masyarakat. Buka puasa pada Kamis 22 April tahun 2021 ini bertemakan dengan puasa, kita tingkatkan kepedulian dan persaudaraan. Tuan Guru Batak saat memberikan sambutan mengatakan ungkapan terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya kepada JR Saragi yang sudah mengabdikan dirinya 10 tahun memimpin Kabupaten Simalungun. Banyak perubahan baik dari bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Menurutnya kepemimpinan JR Saragi 10 tahun sempurna walaupun banyak pro dan kontra. Sebagai bentuk terima kasih dan kepedulian JR Saragi selama ini, Tuan Guru Upa-Upai JR Saragi dengan ikan mas dan ulos. Agar kemanapun nantinya melangkah tetap dalam lindungan Tuhan, serta ke depan menjadi manusia yang bertuah atau menjadi garam dan terang bagi siapapun. Dalam hal ini, JR Saragi memberikan tali asi kepada anak yatim piatu serta para jamaah Serambi Babu Salam. JR Saragi di masa purna tugasnya memohon doa kepada Pondok Persulukan Serambi Babu Salam untuk tetap mendoakan keluarga JR Saragi agar sehat selalu. Kekeluargaan yang terjalin sejak 10 tahun silam agar terjaga dengan baik. JR Saragi juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun atas pelayanannya yang kurang sempurna selama menjabat. Atas nama Bupati Simalungun JR Saragi, ucapkan pamit kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Pentanil Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.